ini saya dengar begini, dengar. Nah, terus kalau dengar kenapa tidak bisa jawab saya punya pertanyaan? Coba abang jelaskan dulu lahirnya agama Islam itu tahun berapa, bulan berapa, bagaimana prosesnya. Terus saya jelaskan agama Kristen itu bagaimana. Terus kita mulai bandingkan mana yang masuk akal, mana yang tidak masuk akal. Coba abang jelaskan saja. Kakak silakan jelaskan. Kau bilang jujur dulu, tidak bisa jawab baru kita masuk ke situ. Saya butuh itu. Saya sudah jawab. Kan itu kan Yesus bilang kan percayalah kepadaku dan juga percayalah kepada Allah. Kan itu percayalah kepada Bapa itu kan kepada Allah Bapa, percaya kepadaku itu kan dia sebagai Allah anak. Nah kan tidak, saya Allah Bapa tanya. Roh Kudus itu kan keesaannya Allah Tritunggal. Apa lagi? Apa saya punya pertanyaan di situ sehingga kau jawab begitu? Saya punya pertanyaan itu apa? Iya kan ini kan menjelaskan tentang ayat ini kan, apa saya sudah jelaskan. Iya, saya tanya apa? Apa yang saudara tanya sudah saya jawab. Tidak perlu lagi mengulangi pertanyaan saya. Apa, coba kamu ulang pertanyaan saya tadi apa sehingga kamu jawab begitu? Apa pertanyaan kalau begitu ulang jawaban saya dulu. Ulang jawaban saya. Tadi saya sudah jawab. Oke, saya perhatikan baik-baik. Ya. Oke. Di dalam jangan tunjukkan kepanikanmu. Kamu punya hak berbicara di sini. Saya akan berikan waktu. Tidak ada yang panik, Abang. Oke, kita baik. Buku Arab biasa, kita buku. Ya, coba. Oke, tenangkan. Gas. Tarik napas, tahan 1 jam. Apa yang tenang? Abang harus tenang. Abang tenang. Ya kan jangan terkecoh dengan saya punya keadaan. Saya aman kok. Dia yang suruh saya. Tadi saya sudah berdebat dengan Ustadz ini Yusuf itu, dia kabur juga. Gara-gara dia tidak bisa membuktikan, itu dia kabur. Makanya dia sekarang di blokir saya. Makanya saya sekarang cari-cari, saya masuk di abang punya live. Ya. Boleh saya berbicara? Boleh. Abang yang punya acara. Saya kan sebagai tamu. Iya, bukan, kamu sebagai pembikin kacau. Abang ini, saya kan sebagai tamu. Abang kan yang masa apa yang suruh saya bicara? Kita saya yang dari tadi kau yang ribut, saya yang diam, kau yang ribut dari tadi. Oke, perhatikan baik-baik. Tidak ada yang ribut kan, abang kan tanya, makanya saya jawab. Oke, silakan. Welcome. Oke, perhatikan baik-baik. Dengar. Di dalam Yohanes 14:1, perikopnya rumah Bapa. Bunyinya begini. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Pertanyaan saya di sini, ada berapa yang harus kita percaya? Itu kan dia kan mau ngomong tentang Allah Trinitas itu. Tunis itu kan Allah Bapa dan juga Allah Anak itu ya Yesus Kristus. Ya kan? Kayak gitu kan orang Kristen kan mengimani itu Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Bagaimana kakak? Abang harus jelaskan dulu ya. Konteks saya menjelaskan dulu tentang Yohanes. Kitab Yohanes itu seperti apa ya? Siap. Kitab Yohanes adalah suatu kitab yang ditulis yang para penafsir dan sebagainya menyatakan bahwa itu adalah Yohanes yang adalah murid Yesus sendiri yang ditulis. Injil Yohanes disebut bukan Injil sinoptik, tapi seperti Injil filsafat. Karena pada saat itu banyak agama-agama atau banyak ajaran-ajaran genosida dan lain sebagainya yang menyerang tentang iman Kristen. Oleh karena itu tujuan ditulisnya Injil Yohanes itu bagaimana menjelaskan yang namanya penyesatan-penyesatan yang terjadi pada saat itu. Oleh karena itu firman di dalam Injil Yohanes itu menjelaskan tentang bagaimana kefilsafatan, di bagaimana Yesus itu dijelaskan tentang Allah Trinitas, semua itu dijelaskan dengan argumentasi filsafat untuk masuk dalam logika berpikir dengan logika yang berpikir dan juga logika yang ilmiah. Oleh karena itu, misalnya dalam rumah Bapa dan sebagainya itu penulis itu mau mengingatkan bahwa kita sebagai orang Kristen dan sebagainya kita tidak perlu takut. Kita sudah percaya kepada Allah Bapa, kepada Allah Anak, maka kita akan mendapat kekekalan dalam kita setelah ini kita meninggalkan dunia, maka kita akan ada tempat yaitu di surga. Ketika saya pergi pun saya akan menyiapkan tempat di sorga, yaitu tentang rumah yang disebut rumah Bapa untuk kita. Kan seperti yang dikatakan dalam Rasul Paulus dalam tulisan-tulisan itu, dia bilang karena kewarganegaraan kita adalah kewarganegaraan sorga. Nah, itulah membuat sehingga dalam Yohanes 14 ayat 1 itu dia menekankan bahwa jangan gelisah, jangan takut. Karena apa?
percaya saja kepada Allah, kepada saya, percaya kepadaku, karena kita akan mendapat kekal dalam kerajaan surga dan berbahagialah kita yang selama ini kita ditindas, dianiaya dan lain sebagainya oleh bangsa-bangsa penguasa-penguasa Romawi dan juga dengan dikacaukan dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Itu penjelasan mengenai kitab Yohanes dulu. Oke, Ini belum sudah. masuk dalam perikopnya, Abang. Iya, sudah. Nah, sekarang Abang pertanyaannya apa? Iya, diam dulu. Iya, diam dulu. Gantian oke. dulu bicara. Oke, silakan. Oke, diam. Nah, karena tadi kamu berbicara lebar, kamu tidak mau jawab dengan jujur. Saya mau tanya kita tanya di aplikasi dulu. Dola, sabar, diam dulu. Siapa saya Diam tidak dulu, jawab secara gantian. jujur? Iya, diam dulu. Abang, Kita tanya dengar di manusia jawaban itu. aplikasi itu bisa salah, Abang. Jangan percaya Iya, aplikasi. diam dulu. Ya. Dola, penjelasan di dalam Yohanes 14 nomor 1 ada berapa yang harus kita dipercaya? Soalnya pendeta mutar-mutar. Aduh, Abang, kita jangan Yohanes jangan perlu 14 pakai nomor AI. 1. Ada 2 yang harus dipercaya. Kalau ada pendeta mengatakan 1, berarti pendeta longor botol bodoh. Tidak paham Bible, hanya mau perpuluhan saja. Pendeta sekarang tidak ada yang paham. Nah, sudah selesai. Tidak ada yang paham. Aplikasi saja tahu kalian pendeta tidak paham. Cuma perpuluhan saja yang kalian urus. Puluh. Duit saja kalian urus. Baru kasih penjelasan kepada jemaat. Cuma itu, putar kiri, putar kanan. Pantas di gereja itu setiap hari Minggu langsung nyanyi, putar ke kiri, Bapak pendeta putarlah ke kiri. Di sebelah pula pastor balas, putar ke kanan, Bapak pastor putarlah ke kanan. Setelah itu selesai, mau ibadah selesai langsung, bawalah persembahan persepuluhan perbendarahan ke rumah Tuhan. Pujilah aku dan akan kubuka tingkat-tingkat berkatmu. Haleluya. Itulah kerjaan kalian. Tidak berilmu kau naik-naik, sok-sok naik. Tidak ada ilmu kamu. Yohanes 14:1 yang kamu jawab. Kamu mau jawab tidak? Yohanes 14:1. Hah? Coba buka mute. Mute kamu, buka mute. Apa yang kasih mute kan? Saya mau tanya, kamu bisa tidak jawab Yohanes 14:1? Kamu tidak malu kah ada yang ketik itu 00000 penjelasan kamu? Abang, apa yang sebenarnya malu? Masa abang pakai alat bantu AI? Abang bodoh. Berarti AI bodoh. Masa dengar dulu, AI itu tidak akurat, Abang. Dengar saya. AI itu tidak Coba kamu akurat. tanya sama dia. Coba kamu tanya. Kamu sendiri tanya sama dia. Apa mau kau tanya? Ya itu saya bodoh. Saya tanya AI, saya tidak belajar. Saya tidak sekolah, Abang. Saya lebih percaya buku. Yohanes 14 nomor 1 saja kamu tidak bisa lolos. Bagaimana kamu mau? Tadi saya sudah jelaskan kan, itu kan tentang jangan lagi disating percaya kepada, itu kan tentang kepercayaan kepada Allah Bapa dan juga Allah Allah Anak. Boleh saya bagaimana? Boleh saya giliran saya boleh? Boleh Silakan. giliran saya? Oke, diam ya. Kamu diam ya. Di dalam Yohanes 14 nomor 1 di situ bunyinya seperti ini. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Kalau kita tanya kepada kamu sebagai pendeta muda, akan mutar-mutar dari mai laki sampai orang pung laki. Kita tanya langsung Yesus. Kita tanya Yesus. Yesus, Yohanes 14:1 itu ada berapa yang harus kita percaya? Ada 2. Percaya kepada Allah Bapa sebagai apa Yesus? Sebagai Tuhan langit dan bumi. Datanya mana? Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Berarti percaya kepada Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi. Kita tanya lagi kepada Yesus. Yesus, terus percaya kepada kamu sebagai apa? Kata Yesus, baca Yohanes 11:42. Apa bunyinya? Ya Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi di sekelilingi banyak orang ini, aku pengen agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Oh, berarti percaya Yesus sebagai utusan Tuhan. Iya, berarti betul lah. Ada 2 yang dipercaya. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Percaya kepada Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi. Percaya kepada Yesus sebagai utusan Tuhan langit dan bumi. Jikalau kita percaya kepada Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi,
dan Yesus sebagai utusan Tuhan langit dan bumi, maka kita berhak memperoleh hidup yang kekal yang dijelaskan dalam Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kamu jelaskan sama saya, untuk mendapatkan hidup yang kekal menurut Yesus, harus menuhankan dirinya atau menuhankan Bapa yang di sorga? Silakan. Silakan jelaskan. Abang dengar Jelaskan, dulu. silakan. Secara singkat, kita orang Kristen itu percaya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selesai. Saya butuh dalil. Dalil mana? Dalil. Selesai. Dalil Allah mana? Bapa, Putra, dan Roh Kudus kita Dalil. percaya. Mana dalil? Dalil mana dalil? Dalil. Abang, Saya butuh dalil. Yohanes Ada 3 ayat dalil. 16 abang baca. Hah? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan Ia anaknya telah yang mengaruniakan tunggal. anaknya yang tunggal kan, supaya Diam, setiap orang yang saya percaya baca. kepadanya tidak binasa, Diam, saya melainkan baca. beroleh hidup yang kekal. Diam, Oke. diam, saya baca. Diam, saya baca. Iya, silakan, Diam. silakan. Diam. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal agar setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Untuk mendapatkan hidup yang kekal kita percaya kepada anaknya sebagai Tuhan apa utusan Tuhan, dan mana dalilnya? Silakan. Begini Saya abang. butuh dalil. Jangan begini, dalil. Coba abang baca di. Dalil. Iya, abang baca di. Dalil. Sabar dulu kan. Oh iya. Abang baca di Matius 28 ayatnya yang ke tentang perintah untuk memberitakan Injil itu. Matius 28 Pergilah ayatnya ke seluruh dunia dan baptislah mereka dalam nama Bapa, 18 sampai Putra, dan 20. Roh Kudus. Nyambungnya di mana? Sabar dulu Yang kan, bukan di sabar mana? dulu. Sabar itu kan tentang ada Allah Tritunggal dulu, Bang. Aduh. Jangan komen-komen dulu. Kita kan belum mengupas tuntas dia punya ini kan, dia pemaksud kan. Yang pertama-tama begini, Abang. Sejarahnya ini. Awal-awal ketika terjadi konsili 1, konsili 2 dan lain sebagainya itu ada di latar belakangnya. Pada saat itu kan mereka memperterangkan antara Allah Trinitas itu seperti apa dan bagaimana. Abang paham? Oh, yang pertama itu. Silakan. Yang kedua, mengenai tentang itu maka ada keputusan bahwa kita orang Kristen ini mempercayakan Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, namun mereka adalah satu. Oke? Maka Mana Allah, Bapa, dalilnya? Putra, Roh Kudus itu jawabnya tulisan bukti ayatnya yang ada di Alkitab itu di mana? Ya sudah, itu salah satunya itu di Matius pasal 28 ayat 16, terus dia juga dalam pada Kejadian pasal 1 itu. Sampai pasal 1 itu kan tentang menjelaskan tentang pada perjanjian lama itu juga sudah menjelaskan bahwa itu ada Allah Bapa, Putra, dan juga Roh Kudus itu ada. Allah itu kan ada Allah Bapa sebagai pencipta, firman-Nya itu ada, dan juga Roh Allah itu kan juga ada. Berarti itu sudah ada jelas clear bahwa ternyata dalam Kejadian sampai Wahyu itu berbicara mengenai Allah Tritunggal. Pertanyaannya, kira-kira kami orang Kristen itu untuk menyelamatkan atau untuk istilahkan pertanyaan abang tadi begitu kan? Bagaimana untuk mau selamat itu percaya kepada Allah siapa? Ya percaya kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Namun kami diberikan keselamatan oleh Allah Bapa itu melalui Yesus Kristus, di mana Dia mengutus anaknya yang tunggal dan juga berkorban sebagai korban, mengorbankan dirinya sebagai korban penambahan sebagai darah anak domba Allah untuk menyucikan kami. Dan ketika kami percaya kepada itu, maka kami akan diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal dalam kerajaan sorga. Oleh karena itu, kita percaya tetap kepada Allah Tritunggal, tapi kita tahu bahwa masing-masing Allah itu berperan dengan otoritasnya. Allah Bapa sebagai pencipta, Allah Bapa Putra, Allah Anak sebagai korban pendamaian, dan juga Allah Roh Kudus sebagai roh yang menghibur kami. Komplit itu. Di mana datanya itu semua yang kamu bilang? Di mana datanya? Tadi kamu suruh bilang kan? Kan di tentang pengorbanan Yesus itu kan Yohanes 3 ayat 16, terus di dalam Kejadian 1 tentang sabar. Matius 28 itu Sabar. bagaimana? Coba kamu baca Yohanes 17:3 apa bunyinya? Yohanes 17:3. Iya, abang baca sudah, daripada saya cari lagi di sini kan abang baca sudah kan? Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Untuk mendapatkan hidup yang kekal kita mengenal Yesus sebagai Tuhan apa utusan Tuhan.
Kita kan Sesuai kita Bible. mengenal Yesus sebagai Tuhan, bukan kita kan mengenal Yesus sebagai utuhan. Kan Allah yang Allah Bapa kan mengutus dia datang ke dunia ini untuk berinkarnasi. Terus untuk menyelamatkan dunia. Apalagi Turun. Di dalam Bible sebagai utusan Tuhan, bukan Tuhan. Di dalam Bible sebagai utusan Tuhan. Inilah hidup yang kekal itu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Begitu. Yesus Allah itu siapa? Lukas 4 nomor 8, Tuhan. Sebab ada tertulis sembahlah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya saja engkau berbakti. Selesai. Membawa tadi Matius 28 nomor 19, Matius 28 nomor 19. Nih, aku kasih datanya sama kamu. Nih, ini di dalam sarapan pagi Biblika, Matius 28:19, baca ini. Nih. Para teolog Barat yang objektif sepakat mengakui bahwa Matius 28 adalah palsu. Karena Injil Matius 28 seharusnya berakhir sampai dengan ayat 15. Selesai. Jadi kau mau diskusi membawa ayat palsu, pantas keteranganmu itu palsu, seperti Tuhanmu itu palsu. Tidak ada, kamu ini berbicara sama orang Islam, orang yang berakal. Bukan kamu berbicara sama jemaat gereja yang bisa kamu tipu kiri, tipu kanan. Yang kamu berbicara ini sama orang Islam, orang yang berakal. Begitu. Silakan, pasien selanjutnya. Ya. Tetap layar teman-teman, love orange, jangan lupa ya. Ini katanya kamu makan babi. Innalillahi. Komunikasi, bahasa komunikasi antara ya memang kacau abangku, kacau ini. Berkomunikasi, cara berbicara dengan oten begitu. Ya, pasien selanjutnya. Ya, halo Boy. Oh, ini babi anak. Yang tadi babi Mai, ini babi anak. Yang tadi dia pun bapak, ini dia pun anak ini tadi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ya, silakan. Oke. Pasien selanjutnya. Silakan. Tetap layar teman-teman, Mas. Kalau 5M kita pecahkan malam ini luar biasa. Ya. Halo. Halo, Bang. Katolik Protestan. Halo. Bang. Halo. Halo, Bang. Kristennya harus ya. Abang kenapa turunkan saya tadi? Aduh, bagaimana ini? Tidak. Abang bilang Karena ada Bapak. Sabar. Karena ada Abang Bapak pendeta di bawah. Ya? Sabar kan. Karena ada Bapak pendeta di bawah, di sini juga ini beliau ini anak pendeta. Karena kau punya penjelasan tadi ngawur sekali. Saya ini teman diskusi ini, dia di bawah terus ini.
Oh itu berbicara, Iya. itu berbicara jujur sedikit, tidak boleh kok tipu-tipu begitu. Siapa ada tipu-tipu abang? Kita kan bersama sudah kok Bible buka kan. kamera sudah. Anak Pak Pendeta Ari, silakan buka kamera. Halo, Di sini selamat ada juga malam. Pak Pendeta. Iya malam Pak Pendeta. Silakan open cam semua. Silakan buka kamera sama-sama. Kita belajar sama-sama ya. Kita kok kalau ngomong itu ngomong ganti-gantian. Ya. Silakan. Pak Pendeta. Pak Pendeta. Mana? Ari panggil Pak Pendeta tuh. Pak Mana Pak Pendetanya lagi tidur? Mana Pak Pendetanya? Lanjut diskusi abang. Silakan saya dengar saja. buka kamera, buka kamera. Kamu Di sudah sini kasih harus mati open lampu. cam. Saya di kayu, saya punya saudara punya rumah. Ya sudah kalau tidak bisa open cam mohon maaf diturunkan dulu ya. Ya, tidak perlu. Kita kan diskusi intinya kan suara kan bang yang dibutuhkan. Di sini ada perjanjian kekal antara saya dengan netizen wajib open cam. Mau buka kamera atau tidak? Saya tuh ada lampu mati, bagaimana mau buka kamera? Saya tidak perasaan buka saya punya rumah. Oke, kalau begitu saya izin turunkan nanti kalau sudah di rumah berkonai ulang ya. Ini saya fallback foto. Tuh, saya sudah fallback. Oke, saya turunkan. Bagaimana? Tadi dia menjelaskan bahwa apa? Tungtri itu salah, Tritunggal yang benar. Bingung saya tadi. Bagaimana itu Pak Pendeta? Tritunggal katanya tadi. Silakan. Iya. Enggak, Kak. Harusnya Bang Loding bilang kalau Tritunggal itu 3 pribadi. Kalau 3 pribadi itu salah. Kalau tiga pribadi itu misalnya ada 3 orang, misalnya saya, Bang Loding, dan ini yang di bawah ini yang bernama Remote. Remote. Iya, Silakan buat teman-teman Kristen ya. Coba Ari jelaskan bagaimana itu pemahaman Tritunggal itu. Tritunggal ini pemahaman benar atau yang benar yang mana? Tritunggal apa Tungtri? Coba dijelaskan dulu. iya. Kalau Tritunggal kan mengatakan 3 pribadi. Kalau tiga pribadi itu salah. 3 pribadi itu berarti ada tiga hakikat atau 3 Tuhan. Itu keliru. Yang benar Tunggal Tri. Kayak Dola bilang kan yang benar Tunggal Tri. Oh, Tunggal Tri, yang benar Tunggal Tri. Jadi, kalau Tunggal Tri itu pemahamannya seperti apa? Bapa, Putra, dan Roh Kudus, satu hakikat, satu pribadi, itulah yang disebut dengan Tunggal Tri. Oh, berarti kalau Tritunggal itu makan 3 bayar 1 berarti merugikan orang ya. Kalau Tungtri Ya, bayar bayar makan 1 tapi bayarnya 3. Berarti 2 amal. iya, iya benar. Beramal. Coba jelaskan, netizen saya baru tahu ini, silakan jelaskan. Bagaimana itu Elohim, Yesus, Remote atau Termos atau bagaimana? Coba silakan. Netizen saya rindu sekali. Pastor Loding, mana anak Pendeta Ari, mana? Coba jelaskan. Silakan. Yang bagaimananya? Oh itu yang apa? Yang apa dua natur ya? Iya, dua natur itu seperti apa? Yesus Dua natur apa itu. TV atau Bapa Remote atau bagaimana itu, coba jelaskan dulu. Ibarat termos, keilahiannya itu di panas, yang kemanusiaannya itu di luar itu dingin. Jadi menyatu dia. Kabar kita sambut Di dulu. luar. Anak rantau Tritunggal apa Wanes? Saya Muslim Bang Odin. Bang Odin, saya minta naikkan pendeta tadi Bang Odin. Dia nggak buka kamera biar dengar si hari ini dia. Kalau Bang Odin pendeta tadi dinaikkan lagi Bang Odin. Yang Kristen pemahaman Tritunggal itu salah. Iya. Yang benar Tunggal Tri ya, jangan pemahamannya. Karena kalau Tunggal Tri itu 3 pribadi. Kalau 3 pribadi berarti 3 Tuhan. Nanti kalau 3 Tuhan itu nanti berkelahi itu, saling bertarung itu, siapa yang menang kan? Iya, kasihan dong kalau Tuhan nanti bertarung atau berkelahi. Jadi yang benar itu
tunggal tri, Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu atau hakikat. Karena ada ayat yang mengatakan bahwa di surga itu ada tiga yang bersaksi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kodes atau Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Jadi di surga itu, di Bible di surga itu ada tiga yang bersaksi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kodes, yang dimana ketiganya itu adalah satu hakikat atau satu pribadi. Jadi kalau Tritunggal itu salah, yang benar itu Tunggal Tri, itu yang benar, saudara-saudara. Bang Os kemana ini? Tap layarnya dong, tap layarnya. Belum ada git-git nih. Oke, yang Kristen silakan naik dong. Iya. Kalau pemahaman tunggal tri itu berarti merujuk kepada, berarti tidak akan memakai istilah-istilah Al-Quran lagi ya, kata Allah ya, harus kembali ke Ibrani ya. Atau Iya, gimana? Coba jelaskan dulu anak pendeta. Kembali ke Ibrani, karena pola kekristenan itu ke Ibrani. Jadi pola kekristenan ini bukan aja untuk Indonesia atau bukan untuk Asia. Pola kekristenan untuk seluruh dunia lah, seluruh kekristenan seluruh dunia itu, baik Protestan, Katolik. Kalau berarti kalau kembali ke bahasa Ibrani berarti sudah tidak pakai lagi apa ya? Tidak pakai lagi Roh Kudus, tapi Roh Kades ya? Apa? Enggak, bahasa Ibraninya Ruah Kodes. Oh, Ruah Kodes. Ya, makhluk awam, Katolik, Protestan. Ruah Kodes, kalau bahasa Indonesia jadi Roh Kudus. Makhluk awam. Jadi saudara-saudara yang Kristen, kalau yang versi yang terbagus, versi yang bagus yang Ari pakai itu apa? Yang mana yang bagus? Yang ILT atau BLT atau MBG? Yang versi bagus. ILT 3. ILT. Tapi kalau apa? Ari sudah pernah baca BLT punya atau belum? BLT saya belum pernah baca sih, tapi di situ pakai Yosua juga BLT. BLT pakai Yosua. Kalau apa BMKG sama apa SPG itu tidak. Dia tidak pakai, dia masih pakai Yesus. Enggak apa-apa kalau masih Kristen yang berpola ke Yunani, ya silakan pakai, enggak dipaksakan juga. Tapi kalau sudah berpola ke Ibrani, jadi kekristenan di dunia itu, di seluruh dunia itu ada dua, pola ke Ibrani dan pola ke Yunani. Jadi orang-orang Kristen dimanapun berada di kolong langit ini, di seluruh dunia ini, hidup ini pilihan, saudara-saudara. Hidup ini pilihan. Jadi mau pilih mana? Mau pola ke Ibrani atau ke Yunani? Silakan, please. Tidak ada yang larang, tapi jangan sampai salah pilih. Nah, jangan sampai salah jalan. Karena kalau kita salah jalan bisa tersesat. Jadi hidup ini pilihan ya. Jangan sampai orang Kristen salah pilih. Dan coba Ari, coba tanya coba. Pemahaman Tritunggal sama Tungtri itu sama apa beda? Coba tanya sama Dola. Dola, apakah pemahaman Tritunggal atau Tunggal Tri itu sama atau beda? Pemahaman Tungtri adalah pemahaman yang sesuai dengan Bible. Kalau pemahaman Tritunggal itu pemahaman sesat. Wih, luar biasa ya. Wih. Benar ya? Iya benar ya, iya benar. Iya. Itu nggak salah, karena itu memang sudah sesuai dengan pola akar Ibrani yang benar. Begitu saudara-saudara. Jadi yang mendengar ini kasih tahu sama teman-temannya yang Kristen bahwa beralihlah ke Tunggal Tri, jangan Tritunggal. Jadi yang disebut dengan Tunggal Tri itu Bapa, Putra, dan Roh Kodes atau Roh Kudus, dan
ketiganya ini adalah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ini hakikatnya satu pribadi, bukan tiga pribadi. Jadi kalau tiga pribadi itu misalnya saya, Pak Loding, dan siapa yang ini tulisan BRT di bawah tuh. Jadi kalau tiga Iya, pribadi itu mengurus ketiga Tuhan. Iya, tapi kalau kita pakai ILT itu bagus karena dia pakai Yesua kan. Yesua. Ya, Tapi kenapa tidak coba di apa SGM atau coba baca dulu yang apa versi SGM itu, yang PSG atau sebenarnya banyak sekarang terbitan itu, tapi itu masih Kristen yang masih berpola ke Yunani kayak Edis itu. kalau Edis masih itu dia baca yang versi apa, MCK? Enggak, kalau IMB kalau IMB ya. Iya, IMB. Kan kalau saya lihat Edis kalau dia lagi live itu masih sebut Yesus sama Allah dia. Jadi Iya, situ karena dia pakai IMB kan. Nah, bahkan kalau saya lihat itu Edis dia berpola ke Yunani, baru Yesua itu punya Tuhan lagi. Berarti dari perkataan Edis itu dia mengimani kalau Tuhan itu dua. Iya, Karena tapi kalau Agatal itu dia pakai SKCK kalau tidak salah tuh, terjemahan baru itu. Versi Iya, apa? kalau- Leidecker SKCK. pokoknya Agatha, Edis itu masih polanya ke Yunani mereka. Pola Yunani. Pola Yunani, karena Yunani banyak sekali versi kan. Kalau di Ibrani itu kalau enggak begini Bang Loding, kalau pola Yunani itu dari penyebutan nama Tuhannya kita bisa tahu. Dari penyebutan nama Tuhannya, kalau dia sebut Allah dan Yesus, berarti itu pola polanya apa itu? 121 atau pola Yunani yang pola Yunani. pola begitu. Yunani. Nah, maksudnya ini masih menyebut nama Tuhan yang bukan dari Ibrani. Berarti kalau yang benar itu kalau di bahasa Ibrani kan Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad, atau Iya, tapi yang paling tepat kalau Adonai itu sebutan Bang. Adonai itu sebutan, tapi kalau namanya Yahweh. Nah, itu kan di jadi gereja apa? Kalau Yahweh itu kan berarti apa? Gereja ini apa? Tidak, RSJ kalau begini. tidak salah. Gereja Begini. RSD, gereja apa? RSJ yang pakai itu yang Adonai. Begini aku kasih tahu ya, kenapa banyak orang Yahudi kalau Sema Israel masih memakai Adonai, karena masih menggunakan tradisi lama. Mereka beranggapan nama Yahweh itu kudus, tidak boleh disebut dengan sembarangan. Padahal nama Yahweh itu boleh disebut dalam doa dan pujian. Memang kalau Makasih ya Bang tuh. Halo Bang Ami, Kristen dalam Islam. candaan itu nama Yahweh itu Selamat malam Bang Loding. boleh disebut. Oh malah